Iya teman-teman, ini ada yang bertanya, Bang, tutorial bikin nyerahin wajah. Ini nyerahin ini maksudnya menyerahkan wajah atau mencerahkan wajah. Kalau menyerahkan wajah saya nggak berani, orang punya anak ya. Tapi kalau mencerahkan wajah gimana caranya? Ini dia yang saya lakukan. Contohnya seperti ini, saya menggunakan Adobe Photoshop versi premium terbaru ya teman-teman. Dan saya mempunyai satu foto siswi yang kurang cerah dari hasil fotonya. Nah, biasanya saya menggunakan kamera raw filter bawaan dari Adobe Photoshop. Jadi shortcutnya adalah Ctrl Shift ditekan bersamaan, kemudian tekan A sekali teman-teman. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kita lakukan di bagian exposure. Exposure ini kan menambah cahaya ya. Ini kalau kita mengandalkan satu menu ini, maka dia akan seperti ini. Cahayanya akan secara keseluruhan ya. Ratanya atau terangnya secara keseluruhan sehingga bajunya kelihatan over exposure, wajahnya sudah pas tapi bajunya tidak pas. Oleh sebab itu, kalau yang saya lakukan adalah saya akan mengedit bagian per bagian. Contoh misalkan bajunya dulu nih, maka saya bisa gunakan menu yang ada di sini yang nomor 4 ya untuk masking ya. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai bagian people ini muncul masking yang siap kita gunakan. Nah, seperti ini, pilih person one. Nah, kemudian kita pilih di sini clothes ya untuk pakaiannya ya. Oke, kita pilih create. Ya, kemudian ketika kita memberikan exposure, maka dia hanya terjadi pada bajunya saja. Sedangkan bagian yang lainnya tidak akan mengalami exposure ya, hanya di bagian yang dimasking yaitu bagian baju. Nah, ini kita boleh tambahkan untuk cerahnya. Biasanya kalau exposure-nya itu ditambahkan, kontrasnya akan berkurang, makanya kontrasnya kita juga ikut tambahin. Kemudian di sini kalau kita lihat masih over ya, sehingga tekstur atau lipatan bajunya tidak terlihat, maka highlight-nya, pantulan dari cahaya ini kita kurangi. Nah, sekarang udah mulai kelihatan teman-teman. Kemudian bagian shadow-nya ini saya tambahkan ya. Oke, kemudian kita tambahkan kontras sedikit. Nah, exposure tambah dikit. Nah, seperti ini ya. Saya rasa sudah cukup. Kemudian berikutnya yang saya lakukan adalah saya akan mengeksekusi bagian wajahnya. Makanya di sini saya pilih create new mask ya, kemudian saya pilih select people. Jadi saya membuat masking baru. Dan yang saya seleksi untuk penambahan cahayanya itu di bagian facial skin, jadi bagian kulitnya, kemudian body skin secara keseluruhan kulit semuanya, kemudian bagian alis juga dia akan diberlakukan sama, kemudian bagian eye, kemudian iris pupil, lips juga ya. Coba bagian hairnya saya tidak centang, nanti dia akan terpisah lagi. Soalnya nanti kalau hairnya kita centang, nanti yang jadi bagian rambutnya akan menyalah ya, seperti itu. Pilih create aja. Kemudian saya tambahkan seperti ini. Gitu. Jadi yang lainnya nggak berpengaruh ya, dia hanya berpengaruh di bagian yang sudah kita centang. Ini akan saya tambahkan, wajahnya lebih terang, kulit tangannya juga ikut terang ya, jadi dia rata seperti itu. Ini highlightnya saya kurangi, kontrasnya saya tambah, exposure. Ini soal selera teman-teman, jadi dikira-kira aja. Oke, kemudian bagian rambutnya, saya select people lagi, bagian rambutnya, ini saya tambahkan sedikit saja untuk exposure-nya. Soalnya kalau terlalu banyak dia begini, jadi kayak nenek-nenek ya. Jadi makanya kita buatnya dikit aja bagian rambut. Oke, kalau sudah kita pilih oke. Kita lihat, nah ini hasilnya. Ini sebelum, ini setelah. Ini coba saya perbesar tampilannya. Kalau teman-teman rasa ini over ya bisa dikurangi kembali. Kemudian kalau mau wajahnya ini dia retouch jadi lebih halus ya. Kalau mau cepat-cepat saya menggunakan filter, kemudian pilih di sini neural filter ya teman-teman. Ini bawaan dari Photoshop juga dan ini bisa kalian pakai kalau kalian pakai yang premium ya. Kemudian skin smoothingnya kita beri tanda centang. Oke, udah dia semakin smooth ya, kelihatan lebih smooth. Ini kalau saya hilangkan ini sebelumnya di bagian hidungnya ya, di bagian hidung sini ada kayak lebih gelap ya. Ketika kita smoothing dia lebih tersamarkan dan tingkat smoothnya bisa kita atur lagi. Kita bisa tambahin seperti ini. Dia jauh lebih smooth, blurnya juga. Blur ini untuk membuat tekstur halusnya lebih kerasa ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik OK saja, maka hasilnya sudah cerah plus wajahnya jadinya lebih halus ya, seperti itu. Ini sebelum diedit, ini sebelum diedit yang ini setelah kita edit. Mungkin itu aja tipsnya. Cuma kadang-kadang ada yang tidak suka terlalu smooth ya, sehingga bagian pori-pori atau tekstur wajahnya malah tidak kelihatan, itu terlihat lebih aneh.
Ya, ini soal selera. Yang penting tahu cara untuk mencerahkan di bagian mana, memperhalus di bagian mana. Seperti itu teman-teman ya, di VT sebelumnya juga sudah pernah saya buat cara menghaluskan wajah menggunakan cara manual. Saya lebih suka kalau menghaluskan wajah menggunakan cara manual seperti di VT saya sebelumnya. Silakan teman-teman cek. Itu jauh lebih realistis hasilnya. Tidak kelihatan editan. Oke, mudah-mudahan membantu ya.